Seri ketiga Pendekar Empat Alis. Duel Dua Jago Pedang. Karya Hulung. Bab 1 Pesan penting dari orang tak dikenal. Musim gugur. Pohon maple di gunung telah berubah menjadi rimbunan dedaunan berwarna merah. Kilauan jalan raya sekarang telah ditutupi oleh sebuah lapisan putih. Akhir musim gugur telah dekat. Tanggal 13 September. Tepat sebelum fajar tiba. Lian Bei melangkah keluar dari kantor nomor 12 dari ke-30 buah kantornya dan berjalan dengan cepat menelusuri jalan raya yang masih tertutup kabut. Satu kendi arak bambu hijau dan 1 jam berjalan-jalan tampaknya tidak memberikan efek yang melelahkan bagi dirinya. Ia memiliki tinggi 2 m dengan bangun tubuh yang amat besar dan kuat serta membayangkan tenaga yang luar biasa. Pada wajahnya yang serius, beralis hitam, bermata tajam dan berhidung bengkok selalu terlihat mimik muka yang seram, persis seperti seekor macan tutul yang baru melompat keluar dari semak belukar. Siapapun, tidak peduli orangnya, akan merasa sedikit segan dan takut bila mereka kebetulan bertemu dengannya, dan ia sendiri memang selalu bersikap garang. Sejak 10 tahun yang lalu, ia telah menjadi salah satu orang yang paling berkuasa di kota kuno ini. Segerombolan orang mengikutinya pada jarak kira-kira 5 m di belakangnya, tampaknya mereka harus berlarian untuk bisa mengiringinya. Di dalam kelompok orang ini terdapat ketua dan pegawai-pegawai dari 3 buah perusahaan ekspedisi terbesar di seluruh ibu kota ini, serta ketua-ketua organisasi bawah tanah dari kota-kota di luar ibu kota, belum lagi bendahara-bendahara dan bos-bos dari perusahaan-perusahaan bisnis yang paling sukses dan rentenir-rentenir di kota itu. Di situ juga terdapat beberapa orang yang telah menetap di kota ini lebih dari 10 tahun yang lalu tapi tidak ada orang yang tahu mengenai latar belakang mereka. Mereka adalah orang-orang setengah umur yang kaya dan sukses, dan sebenarnya tidak seorang pun dari mereka yang mau meninggalkan kehangatan rumah mereka untuk berkeliling di jalan raya yang udaranya dingin menusuk tulang saat di pagi hari begini. Tapi mereka harus ikut berjalan-jalan seperti ini setiap pagi. Karena Lian Bei suka berjalan-jalan setiap pagi sebelum fajar selama paling sedikit 1 jam. Tempat ini memang boleh disebut sebagai kerajaannya. Selama berjalan-jalan, matanya akan selalu tajam dan penilaiannya akan selalu akurat. Ia selalu suka kalau orang-orang kepercayaannya mengikuti di belakangnya sehingga ia bisa memberikan instruksi pada mereka selama di perjalanan. Di samping itu, hal ini telah menjadi kebiasaannya selama bertahun-tahun. Persis seperti sidang pagi hari yang diadakan kaisar, tidak peduli kau menyukainya atau tidak, kau tidak boleh ketinggalan. Sejak ketua, perusahaan ekspedisi yang mengguncangkan dunia, Golok Emas, Feng Kun diseret olehnya turun dari ranjang dan diceburkan ke sebuah sungai yang airnya sedang beku di suatu pagi yang dingin, tidak ada lagi yang tidak mau ikut dalam acara jalan-jalan ini walau 1 kali pun. Matahari pagi masih belum naik, angin masih membawa udara malam yang dingin, dahan-dahan pohon di pinggir jalan telah lama berguguran daunnya, dan embun di daun yang gugur telah berubah menjadi selapis es musim gugur. Tinju Lian Bei terkepal erat saat ia berjalan dari tembok luar dinding kota ke pusat kota yang tepat berada di luar gerbang depan. Sun Chong! Tiba-tiba ia berseru. Segera seorang laki-laki setengah umur berbaju sastrawan dan berkumis tipis berlari keluar dari rombongan orang-orang di belakangnya dan menghampirinya. Ia adalah salah satu orang terbaik dan paling terkenal di bawah komando Lian Bei, tidak lain dari kepala, aula kepuasan, tempat pembuatan senjata yang terkenal di seluruh Cina. Bukankah aku telah memberimu perintah sejak 15 tahun yang lalu untuk tidak mengambil bisnis Dazong lagi? Lian Bei bertanya dengan suara suram. Ia tidak memperlambat langkahnya dan menunggu Sun Chong untuk menyusulnya, bahkan ia pun tidak memandang pada orang itu. Ya, Tuan. Lalu mengapa tadi malam kau menjual 66 batang golok, 50 batang pedang, dan semua busur dan panah dari gudang senjatamu? Kepala Sun Chong tertunduk dan ekspresi wajahnya tampak ditekuk. Jelas ia tidak mengira kalau Lian Bei bisa mengetahui hal ini dengan begitu cepat. Penghasilan dari perdagangan ini amatlah besar, ini tidak pantas ditolak, ia tergagap, di samping itu. Di samping itu, bisnis adalah bisnis, kan? Lian Bei mengejek. Sun Chong tidak menjawab tapi malah semakin menundukkan kepalanya. Tinju Lian Bei terkepal semakin erat dan wajahnya terlihat murka. Kau tahu siapa orang yang berada di belakang pembelian ini?
Tiba-tiba ia bertanya. Sun Chong menggelengkan kepalanya dengan ragu. Tapi matanya diam-diam melirik ke sekitarnya. Saat itu mereka sedang berjalan ke sebuah jalan yang amat sempit dengan pohon-pohon buah ceri di pinggirannya yang berbatasan dengan jalan-jalan lain. Toko-toko dan pedagang di pinggir jalan masih belum ada yang buka. Tapi tepat saat itu, dua buah kereta kuda yang amat besar dan tertutup terlihat menerjang keluar dari ganggang sempit di kedua sisi jalan dan menghadang mereka di tengah jalan. Selanjutnya, kain hitam yang menutupi kereta itu tiba-tiba terangkat, terlihat kira-kira 12 orang berpakaian hitam di atas kedua kereta, masing-masing dengan busur di tangan, semua busur telah dipentang penuh, masing-masing dengan sebatang anak panah dibidikan ke arah Lian Bei. Sun Chong ingin melompat ke atas salah satu kereta, tapi Lian Bei telah mencengkeram pergelangan tangannya. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi pucat pasi dan ia berusaha menjerit. Berhenti. Hanya itu yang bisa ia ucapkan sebelum terdengar bunyi tali busur yang dilepaskan dan anak panah pun memenuhi angkasa. Lian Bei membentangkan kakinya dan, dengan sebuah sentakan sederhana, mengangkat tubuh Sun Chong ke udara dan tepat menghadap ke arah anak-anak panah yang berdatangan itu. Dalam sekejap tubuh Sun Chong telah dipenuhi anak panah seperti seekor landak. Tapi dengan tak terduga, setelah gerombolan pemanah itu melepaskan anak panah mereka segera menjatuhkan diri ke lantai kereta untuk kemudian digantikan oleh sebaris pemanah lainnya yang tadi berada di belakang mereka. 28 busur dipentangkan, anak panah siap dilepaskan. Tubuh Lian Bei menjadi kaku. Rombongan orang di belakangnya telah dihadang oleh kereta ketiga. Walaupun tubuhnya terbuat dari besi, tak mungkin ia bisa selamat dari rentetan usaha pembunuhan seperti ini. Sesudah 20 tahun berjuang, beberapa ratus macam pertempuran dan pertarungan, ia masih tidak bisa menghindar dari perangkap musuh. Mata Lian Bei seperti dipenuhi darah dan ia tampak seperti seekor serigala yang telah jatuh ke dalam perangkap pemburu. Hanya satu kali bunyi denting tali busur dan pemimpin ibu kota yang angkuh dan berkuasa ini akan sukar terhindar dari serangan hujan panah. Tapi tepat saat itu pula, tiba-tiba sebuah suara yang tajam dari sesuatu yang melayang di udara pun terdengar dari atap sebelah kiri. Sing! Dua larik sinar hijau melesat ke arah busur-busur itu. Tang! 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 Dengan rentetan suara seperti bunyi kelereng yang berjatuhan di atas lantai, 28 buah tali busur itu tiba-tiba terpotong oleh dua larik sinar tadi. Lalu terdengar sebuah suara yang keras tapi datar saat kedua sinar itu menabrak pintu di sebelah kanan. Ternyata dua sinar tadi tidak lebih dari 2 keping uang perunggu. Siapa yang begitu kuatnya sehingga mampu memotong 28 tali busur hanya dengan 2 keping uang logam? Wajah para pemanah itu tampak pucat pasi dan mereka semua mulai tunggang-langgang turun dari kereta dan berlarian ke arah ganggang sempit tadi. Tapi Lian Bei tidak mengejar mereka. Orang-orang itu bukanlah lawannya, mereka tidak berharga untuk menjadi musuhnya. Di samping itu, ia sudah lama belajar bahwa membunuh tidaklah bisa membuat orang lain benar-benar menghormatimu. Ia malah menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang serak, perlahan saja, tidak usah terburu-buru. Pulanglah dan beritahu majikan kalian bahwa karena Lian Bei tidak mati hari ini, dia tentu akan menemukannya suatu hari nanti. Seseorang bertepuk tangan di atas atap sebelah kiri. Hebat. Ketenangan yang luar biasa. Kepercayaan diri yang tinggi. Sungguh sesuai dengan nama Lian Bei yang termasyur. Orang itu berseru sambil tertawa. Lian Bei pun mulai tertawa. Sayangnya walaupun Lian Bei yang termasyur ini memiliki 3 kepala dan 6 tangan, ia masih bukan tandingan 2 jari Lu Xiaofeng. Sambil tertawa terbahak-bahak, orang itu pun melompat turun dari atas atap. Wajahnya yang bulat lonjong tampak tertutup oleh debu dan keringat karena perjalanan jauh, tapi matanya masih jernih dan alis matanya masih hitam bersinar. 4 alis mata. Selain dari dia, siapa lagi di dunia ini yang bisa merawat kumis seindah alis matanya? Kau tahu siapa aku? Sentilan keping uang emas tadi selalu mengandalkan tenaga jari orangnya, Lian Bei berujar. Selain dari Lu Xiaofeng, siapa lagi yang mampu memutuskan 28 buah tali busur sekaligus? Matahari telah terbit. Di bawah sinar matahari, uap yang mengepul dari panci masak itu terlihat seperti kabut pagi.
Lu Xiaofeng memegang sepotong daging babi yang masih mengepulkan asap di satu tangannya dan semangkuk sup kacang panjang yang difermentasi di tangannya yang lain. Ini adalah mangkuk ketiganya. Setelah menghabiskan isi mangkuk ketiganya, barulah ia akhirnya menarik nafas panjang dan menghapus keringat di keningnya. Selama 3 tahun sejak aku pulang dari ibu kota, kau tahu apa yang paling kurindukan? Ia bertanya sambil tersenyum. Sup kacang panjang. Lian Bei menjawab sambil tersenyum. Lu Xiaofeng mendongakkan kepalanya dan tertawa. Yang paling kurindukan memang sup kacang panjang, dan yang kedua adalah hati goreng, terutama hati goreng dari losmen dewa berkumpul, belum lagi daging panggang pavilion sinar gemilang dan pai daging dari jalan pai daging. Bagaimana denganku? Tanya Lian Bei senang. Ya, bila aku tidak lapar, barulah aku memikirkanmu, jawab Lu Xiaofeng sambil tersenyum. Tapi kau mungkin tidak mengira, akan datang suatu hari di mana aku hampir tewas di tangan orang lain. Lu Xiaofeng terpaksa mengakui kebenaran hal itu. Aku tidak menyangka kalau kau akan melepaskan mereka begitu saja. Kau kira aku suka membunuh? Sebuah senyuman kembali muncul di wajah Lu Xiaofeng. Jika kau suka membunuh, maka aku khawatir kalau kau tidak akan hidup hingga hari ini. Tapi kau setidaknya harus bertanya siapa yang mengirimkan mereka. Lu Xiaofeng memotongnya. Sebuah senyuman pun muncul di wajah Lian Bei. Aku tidak perlu bertanya. Kau sudah bisa menebaknya. Senyuman di wajah Lian Bei terlihat tidak begitu senang. Selain dari Dutua di bagian selatan kota, siapa lagi yang cukup berani untuk membuat sebuah gerakan seperti itu? Ia berujar dengan santai. Du Tongshuan? Lian Bei mengangguk, tapi kulit kerang rebus yang baru saja ia ambil telah diremasnya menjadi debu. Kalian berdua tidak berhubungan satu sama lain selama 10 tahun terakhir ini, dan seharusnya ia sudah lama tahu kalau kau bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Mengapa ia mau mengambil resiko seperti ini? Untuk 600.000 tael perak dan wilayahnya di sebelah selatan kota. Lu Xiaofeng tidak mengerti. Aku telah bertaruh dengannya, dan imbalannya adalah 600.000 tael perak dan seluruh wilayah kekuasaannya. Ini baru taruhan yang luar biasa. Bahkan Lu Xiaofeng pun tak tahan untuk tidak menarik nafas dalam-dalam. Apa yang kalian pertaruhkan? Duel tanggal 15 September. Malam bulan purnama, puncak Zijin, sebatang pedang dari barat, seorang malaikat dari luar langit. Duel itu awalnya dijadwalkan pada tanggal 15 Agustus di puncak Zijin. Tapi si Mencuisu minta ditunda selama sebulan dan mengganti tempatnya jadi di sini. Aku tahu. Yang tak dikenal. Sejak tanggal 15 Agustus, tidak seorang pun di dunia ini yang pernah melihat atau mendengar tentang si Mencuisu lagi. Lu Xiaofeng kembali menarik nafas. Tentu saja ia pun tahu tentang hal ini. Ia juga sedang berusaha mencari si Mencuisu, berusaha amat keras. Itulah sebabnya, semua orang berpendapat bahwa si Mencuisu tentu takut pada Ye Gucheng. Lian Bei meneruskan, bahwa ia tentu telah pergi bersembunyi. Tapi kau tahu pasti bahwa ia bukanlah orang seperti itu? Lian Bei mengangguk. Itulah sebabnya, walaupun orang lain berpendapat bahwa ia tentu akan kalah, aku tetap bertaruh untuk kemenangannya. Tidak peduli berapapun besar taruhannya. Tentu saja Du Tongshuan tidak membiarkan kesempatan seperti ini dilewatkan begitu saja. Maka ia pun bertaruh denganku. Menggunakan wilayahnya serta wilayahmu sebagai taruhannya. Dan jika ia kalah, ia masih harus membayar 600.000 tael perak sebagai tambahannya. Aku tahu, bahkan sebulan yang lalu orang mau bertaruh 2 berbanding 3 bahwa Ye Gucheng akan menang. Perbandingannya bahkan mencapai 2 lawan 1 sejak beberapa hari yang lalu. Semua orang masih berpendapat bahwa Ye Gucheng yang akan menang. Sampai kemarin pagi, Du Tongshuan masih yakin bahwa ia memiliki kesempatan menang 9 berbanding 10. Sampai kemarin pagi. Karena situasi telah berubah kemarin sore. Oh. Lian Bei menatap Lu Xiaofeng dengan hampir tak percaya. Kau belum mendengar berita bahwa Ye Gucheng telah terluka? Lu Xiaofeng menggelengkan kepalanya, jelas ia terkejut mendengar berita itu. Bagaimana ia bisa terluka? Siapa yang mampu melukainya? Tang Tianyi. Putra tertua keluarga Tang. Lu Xiaofeng mengerutkan keningnya. Benar.
Menurut kabar burung, karena sesuatu sebab yang tidak diketahui, mereka berdua telah bertempur di dekat Zhangjiakou. Walaupun jurus Ye Gucheng, malaikat luar langit, memberi luka yang berat pada Tang Tianyi, ia juga terkena segenggam pasir beracun dari Tang Tianyi. Racun keluarga Tang hanya bisa diobati oleh keturunan keluarga Tang. Bila seseorang terkena racun mereka, tidak peduli siapapun dia, walaupun ia tidak segera mati, nyawanya tentu tidak akan berumur panjang. Setelah berita itu tiba di sini, orang-orang yang memasang taruhan untuk Ye Gucheng jadi seperti semut di atas penggorengan, ada yang hendak bunuh diri, yang lainnya berusaha mencari cara agar taruhan mereka bisa dibatalkan. Dan tentu saja, jika lawan bertaruhnya mati, maka taruhan itu pun batal. Lu Xiaofeng menyimpulkan. Lian Bei mendengus dingin. Itulah sebabnya Du Tongshuan mau mengambil resiko seperti itu dan berusaha membunuhku. Lian Bei menyelesaikan kesimpulannya itu. Lu Xiaofeng menarik nafas. Ia akhirnya faham sebab musabab kejadian tadi. Menurut kabar angin, tadi malam saja setidaknya ada 30 orang yang mati di kota ini karena hal tersebut. Bahkan komandan istana kerajaan barat, telapak tangan besi membalik langit, dijebak oleh seseorang di dalam gang di belakang jalan Singa Besi karena ia memasang taruhan 8.000 tael untuk si Mencuisu. Tidak disangka 8.000 tael perak sudah cukup untuk membeli nyawa Zhao Si telapak tangan besi. Kadang-kadang, 80 tael perak pun sudah cukup untuk membeli nyawa orang. Lu Xiaofeng menatap makanan yang ada di hadapannya dan menyadari bahwa, tiba-tiba, ia tidak merasa lapar lagi. Apakah ada yang melihat duel antara Ye Gucheng dan Tang Tianyi dengan mata kepalanya sendiri? Tiba-tiba ia bertanya. Tidak. Jika tidak ada yang melihatnya, lalu bagaimana kita bisa yakin bahwa berita ini dapat diandalkan? Lu Xiaofeng bertanya. Karena semua orang percaya bahwa sumber berita ini tidak akan berdusta. Siapa sumbernya? Wei Xiao jujur. Lu Xiaofeng tidak bisa bicara lagi. Bukan untuk pertama kalinya orang tidak bisa berkata apa-apa bila menyangkut kredibilitas Wei Xiao jujur. Wei Xiao jujur tiba di kota ini kira-kira tengah hari kemarin. Lian Bei menjelaskan, hal pertama yang ia lakukan adalah pergi ke restoran, mata telinga, dan memesan kue bola rebus. Ia makan sebuah kue, dan kemudian menarik nafas. Saat ini, minyak di daging babi itu tampak telah membeku karena hembusan angin bulan September dari utara. Sekilas pandang, minyak itu terlihat seperti selapis es. 4 pedang dari langit kebetulan sedang makan di sana pada saat itu, maka mereka pun bertanya padanya mengapa ia menarik nafas. Lian Bei meneruskan. Saat itulah Wei Xiao jujur mengungkapkan berita tersebut. Tentu saja, bukan hanya 4 pedang dari langit yang mendengar berita itu. Selain dari Wei Xiao jujur dan 4 pedang dari langit, setidaknya ada 4 atau 500 orang terpandang yang telah melakukan perjalanan ke kota ini dalam setengah bulan terakhir. Lu Xiaofeng menatap minyak pada daging itu, tiba-tiba ia merasa ingin muntah. Dari apa yang aku dengar, setidaknya tentu ada 300-400 orang-orang yang lebih terkenal dari dunia persilatan yang akan tiba sebelum tanggal 15, di antara mereka setidaknya ada 5 ketua sekte, 10 pemimpin organisasi, dan 23 ketua perusahaan ekspedisi. Bahkan Tosukayu dari Wudang dan ketua kuil Shaolin pun akan datang ke sini. Tidak seorang pun yang ingin ketinggalan duel ini. Lu Xiaofeng tiba-tiba memukulkan tinjunya ke atas meja. Menurut mereka, siapa itu si Mencuisu dan Ye Gucheng? 2 ekor monyet sirkus yang sedang beraksi? 2 ekor anjing yang sedang berkelahi untuk memperebutkan tulang di jalanan? Ia mengejek. Daging dan penggorengan pun sampai mencelat dari atas meja waktu ia memukulkan tinjunya dan akhirnya bergulingan hingga berhenti di lantai. Lian Bei memandang Lu Xiaofeng dengan heran. Ia tidak pernah melihat Lu Xiaofeng demikian emosionalnya, ia juga tidak tahu apa yang membuat Lu Xiaofeng begitu marahnya. Bukankah kau datang ke sini untuk menonton duel itu juga? Ia terpaksa bertanya. Tinju Lu Xiaofeng tampak terkepal erat. Aku hanya berharap tidak pernah melihat duel ini. Tapi sekarang Ye Gucheng telah terluka, tidak mungkin si Mencuisu akan kalah. Tidak peduli siapapun yang menang atau kalah, itu sama saja. Bukankah si Mencuisu sahabatmu? Aku turut denganmu. Karena dia sahabatku, itulah sebabnya aku tidak ingin melihatnya seperti seekor anjing yang memburu sekerat tulang yang tidak kelihatan. Tulang yang tidak kelihatan apa?
Lian Bei masih tidak mengerti. Reputasi. Apa yang orang pikirkan tentangmu adalah sekerat tulang yang tidak kelihatan itu. Jika ia memenangkan duel ini, maka kau akan memperoleh wilayah Du Tongshuan, dan jago-jago pedang yang egois itu akan mendapatkan tontonan yang bagus, juga bisa melihat jurus-jurus mereka serta cacat dan kelemahan-kelemahan dari teknik mereka. Tapi bagaimana dengan dia sendiri? Lu Xiaofeng meneruskan dengan nada yang dingin. Bukankah dia pun belum tentu menang? Tapi jikapun ia menang, apa manfaatnya bagi dirinya? Adakah orang yang benar-benar memahami perasaan Sun yang dialami oleh pemenangnya? Lian Bei akhirnya memahami Lu Xiaofeng. Ia menatap Lu Xiaofeng dalam bisu, menatapnya untuk waktu yang lama. Duel mereka ini, mereka sendiri yang ingin bertarung, akhirnya ia berkata, dengan lambat. Tidak ada yang memaksa mereka untuk melakukan ini. Tentu saja tidak. Tidak ada orang di dunia ini yang bisa memaksa kedua orang itu untuk berbuat sesuatu. Aku juga sahabat si Mencui Su, Lian Bei meneruskan. Aku pun tidak ingin melihatnya mengambil resiko ini, aku juga tidak bermaksud menggunakan dirinya untuk mendapatkan wilayah Du Tongshuan. Tapi jika ia sendiri yang ingin bertarung, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Ia menatap mata Lu Xiaofeng dan meneruskan, sambil menekankan setiap patah katanya. Bahkan kau pun tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Lu Xiaofeng tidak ingin mengakuinya, tapi ia pun tidak bisa menyangkalnya. Yang lebih penting lagi, bahkan mereka berdua pun tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Lian Bei menarik kesimpulan. Banyak hal di dunia ini yang seperti itu. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang manusia di dunia ini, tidak peduli apakah ia menginginkannya atau tidak. Lu Xiaofeng tiba-tiba menarik nafas dengan perlahan. Aku lelah. Aku ingin mandi air hangat. Bersambung ke bab 2. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.